Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini akan membahas tentang golongan manusia yang dirindukan surga. Simak video ini sampai selesai, agar kita mengerti dan paham, serta melakukan semua amalannya, agar kita termasuk golongan yang dirindukan surga. Amin ya robbal alamin. Namun sebelumnya, bagi sahabat beriman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, share dan komen, agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Hanya di dalam surga kita dapat menikmati beragam kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang tak bisa ditandingi adalah kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga bukanlah sekedar nama yang mewakili tempat tertentu. Sebab surga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana alam semesta dan seisinya. Semua manusia tentunya sangat mendambakan surga. Namun, ternyata surga juga bisa merindukan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, 'Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga.' Dan barang siapa meminta dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka berkata, 'Ya Allah, jauhkan dia dari neraka.'" Lantas, golongan manusia seperti apakah yang dirindukan oleh surga? Ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Surga merindukan 4 golongan, orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan ucapan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Berikut penjelasannya ke-4 golongan yang dirindukan surga. Golongan pertama yaitu orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan ini dalam membaca kalam Allah dilakukan setiap waktu dan kesempatan yang ada. Bahkan, saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya juga akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Berdasarkan ayat di atas, dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra, ayat 82. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Tak hanya itu, Al-Quran juga akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi siapa saja yang membacanya, sebagaimana hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran. Sebab, ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik, pembaca, pengamalnya." Hadis riwayat Ahmad. Golongan kedua yaitu orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan ketiga yaitu orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Golongan ini merupakan orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan,
Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Golongan keempat yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan ini adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka, bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sal radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikianlah tadi, video tentang golongan manusia yang dirindukan surga. Semoga kita mengerti dan paham, serta melakukan semua amalan tersebut, sehingga kita termasuk golongan yang dirindukan surga, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para shodiqin, para syuhada, dan orang-orang solihin. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.